Budi semua, selamat datang di channel Pedas atau podcast Pemuda Santuy. Bersama dengan saya di sini Arman dan rekan saya yang tidak lain dan tidak bukan Saya Moni. Nah, di konten ini kita akan ngomongin seputar kegelisahan dan kegalauan yang terjadi pada muda-mudi di masa kekinian ini. Nah, jadi gini bro, kalau gue lihat ya bro ya, Gimana? muda-mudi sekarang banyak yang memasang cita-cita atau ekspektasi yang tinggi buat dirinya sendiri, sehingga mereka dengan kata lain membebani diri mereka sendiri bro. Ya kan? Nah, yang jadi masalah kalau itu nggak tercapai, mereka itu bakal ada terjadi rasa putus asa atau frustasi bro. Nah, menurut pandangan lu gimana bro? Ya, jadi kalau masalah frustasi ya, kalau gue lihat sih sebetulnya anak-anak muda ini dari awal mereka SD gitu, Ya. udah banyak tekanan sebetulnya. Dalam arti gini, sekarang persaingan tuh semakin ketat, ya kan? Kita tahu untuk daftar ke SMP aja, anak-anak tuh sekarang udah susah banget. Apalagi mau yang favorit gitu ya. Iya. Belum lagi nanti ke SMA-nya, apalagi perguruan tinggi. Udah lulus pun, mereka nanti untuk daftar perguruan tinggi aja kerja gitu masalah. Itu tuh udah makin susah. Jatuhnya gini sih bro ya, kalau gue lihat ya bro ya, itu tuh gengsi mereka yang dipasang, sehingga seperti tadi kita bilang bro, mereka memasang ekspektasi yang tinggi dan gengsi mereka muncul nih. Nah contohnya kalau gue misalnya nggak kuliah di kampus ini, gue ngomong gimana sama teman-teman gue, contohnya salah satunya. Ataupun mereka punya beban terhadap orang tuanya, orang tua gue harus nyuruh masuk ke sini nih, kalau enggak gue nggak bakal dikuliahin. Itu menurut gue sendiri itu membuat suatu circle yang bikin dia menjadi rasa frustasi dia bro. Benar juga sih. Atau dia nanti harapannya tinggi tidak tercapai, mereka putus asa jatuhnya bro. Tapi emang gimana ya, kalau menurut gue sih nggak salah juga orang tua itu ngasih sebuah target ke anaknya. Ya. Soalnya kalau nggak dikasih juga kan gimana anaknya juga mau semangat. Itu kan? pengaruh dari luar jatuhnya ya kan bro, bukan dari diri sendiri kan. Orang tua memberikan tekanan atau beban kepada anak ya kan bro, itu salah nggak sih bro? Jadi kalau menurut gue kita perlu bedain dulu nih, masalah mendorong, memotivasi sama maksain itu beda. Iya. Ada memang mungkin dalam kenyataan ini orang tua yang misalnya nih maksain, pokoknya papa atau mama pengennya kamu masuk di sini, nggak peduli kamu mau bisa deh, kamu mau seneng deh, pokoknya ini yang terbaik buat kamu. Ada yang seperti itu, tapi jangan salah, ada juga yang pengennya gini, kamu mau masuk mana? Nah kalau udah masuk situ ya semangat gitu loh. Iya. Jadi beda sebetulnya. Nah ini sekarang kalau yang kita bahas sih menurut gua sih ini ada dua faktor. Ini dari si orangnya sendiri sama dari luar. Entah itu temennya kayak, entah itu orang tuanya tadi kita udah bahas, entah itu nggak tahu lah, pokoknya persaingan itulah yang membuat orang itu jadi tertekan Iya. sendiri. Kalau gitu bro, misalkan dia punya tekanan, jatuhnya dia selain dia menyalahkan diri sendiri, dia bakal membandingkan dengan orang lain bro. Contohnya, aduh dia udah dari lahir udah kaya bro, atau dia memang udah pintar dari sananya bro. Itu kan jadi dia tidak mensyukuri apa yang udah dia miliki bro, ya kan? Yang diberikan kepada dari Tuhan, dia membandingkan, Tuhan kenapa kau tidak adil padaku? Contohnya seperti itu bro. Betul. Kalau gitu gimana jatuhnya bro? Iya, jadi kalau ngomong masalah kayak gitu ya, ibaratnya gini lah, sekarang itu dari dulu sampai zaman sekarang nih, sebenarnya kan masih ada orang-orang yang pastinya lebih daripada kita, ya kan? Pastilah ada yang lebih putih, ada yang lebih ganteng, lebih cantik, ada yang mungkin lebih mapan, banyak, ada yang lebih berbakat misalnya, dan itu semua itu sebetulnya hal yang wajar, karena kita semua kan nggak sempurna. Cuma masalahnya sekarang juga misalnya dipengaruhi oleh sosial media. Yep, betul. Mereka semua sekarang berlomba-lomba untuk membuat citra mereka paling bagus. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, mereka semua ngelakuin itu semua tuh puas gak sih sebetulnya? Enggak kan? Itu kalau yang gua tahu ya bro, itu tuh seperti menyembunyikan apa yang terjadi di realita mereka bro. Bener. Ya kan? Jadi mereka contohnya mereka bikin liburan atau mereka sedang foto sama orang tua, I love you mama, padahal di rumahnya dia malas-malasan, dia ngelawan sama orang tua. Betul kan bro? Gimana bro? Dan gue juga pernah dengar sih, ya gue nggak baca langsung artikelnya gitu-gitu, tapi gue pernah dengar bahwa ada yang meneliti soal dampak sosial media itu buat mentalitas dan keadaan psikologi anak zaman sekarang. Katanya itu justru malah bikin tambah minder. Karena mereka ngelihat kan, fotonya pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng kan,
pada sukses, dipajang semua di sosial media, terus dia ngelihat dirinya sendiri, terus gua apa? Kayaknya gua nggak ngapa-ngapain, gua nggak punya apa-apa, justru malah makin minder. Nah ini kan perlu kita sama-sama nih sekarang hari ini kita diskusiin. Nah yang tadi nih, kalau yang tadi menurut gua yang kita udah diskusiin itu sebetulnya ada dua hal, gitu ya. Itu berbicara tentang kepuasan diri. Dan ada hubungannya juga dengan yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Itu bedanya apa, bro? Nah, gini. Kepuasan diri sendiri kalau menurut gua ini bukan berarti kita itu udah sukses gitu. Belum tentu. Mungkin masih banyak yang kita kejar. Tapi kepuasan dari diri sendiri itu kita tuh oke dengan diri kita apa adanya sekarang ini. Gitu. Mau kita itu ada gagal kayak pasti kan semua orang punya kegagalan kan. Ya, betul sekali. Pasti juga semua orang punya hal-hal yang kalau bisa sih orang lain sih gak usah tahu lah gitu. Hal-hal yang mungkin konyol, memalukan gitu kan, gak pengen kita akuin. Tapi bagaimanapun juga dia puas. Gua saat ini kayak gini, gua menerima. Nah itu yang dinamakan dengan orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Tapi itu sulit ya bro ya, bagaimana kita bisa menerima gua gini apa adanya contohnya ya bro. Iya memang benar. Kalau gua baca itu teramat sangat sulit bro. Karena dalam diri kita yang namanya manusia itu diciptakan untuk yang pertama, yang gua tahu ya, itu tidak puas dan dia selalu ingin lebih bro. Betul. Ya kan, ingin lebih dari yang dia punya. Bagaimana cara menyikapinya bro? Jadi kalau menurut gue sih, ini juga punya pengalaman ya teman-teman ya. Jadi betapa gue ngerasa diri gue juga punya kekurangan gitu misalnya. Contoh gitu ya, kok gue kurang tinggi sih gitu kan dibanding cowok-cowok yang lain. Kok gue kayaknya kurang mancung sih hidung gue gitu kan. Jadi lu pengen kayak Cristiano Ronaldo gitu, jadi playboy gitu di mana-mana pacar. Enggak juga sih. Cuma kan pacar pasti seksi kan ada ada kebanggaan lah gitu. Cuma kan itu semua kan nggak kejadian. Ya. Nah sekarang kalau bagi gue sih cara yang paling mudah bagi kita buat menyikapi hal itu adalah ngomongin soal dampaknya. Sekarang gini, kalau kita misalnya nggak puas terus sama diri kita nih, ya kan, kita pengen ngejar sesuatu yang nggak bakal bisa kita kejar. Misalnya, gue pengen tambah tinggi, lah pertumbuhan gue udah sudah stop coy. Ada juga kesamping. Iya. Ke depan bro. Iya. Jadi sama. Nah, apalagi masalah kulit, lah udah kayak gini, gimana lagi coba? Iya. Gak bisa. Itu kalau gua kejar terus gak akan dapet. Ada juga gua stres. Sedangkan nih apa yang udah gua punya, misalnya nih, puji Tuhan, kita lulus, ya kan? Sampai kuliah selesai. Iya. Atau apapun juga yang sudah kita miliki, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi misalnya. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita tahu dampaknya harusnya lebih positif kalau kita menerima daripada kita ngejar terus apa yang kita nggak bisa kejar. Berarti bro, jatuhnya kita harus banyak bersyukur ya? Ya, bagian dari bersyukur itu menurut gua juga harus tuntasin dulu masalah dengan diri sendiri. Kalau kita minder, tuntasin dulu masalah itu. Kenapa gua minder? Apa sih yang membuat gua minder? Kenapa sih ini mengganggu gue banget misalnya gitu? Apakah karena sesederhana gue dengar lawan jenis gue misalnya bilang bahwa gue suka yang putih, gue suka yang tinggi misalnya, gue suka yang rambutnya pirang-pirang. Ada Korea gitu ya, putih-putih opa-opa dan dari beliau yang goyang dikit langsung membuat wanita terlena gitu. Iya benar. Jadi cobalah teman-teman sekalian juga di hari ini nih kita merenungkan juga masalah itu gitu. Apa sih isu kita itu di diri kita masing-masing? Jangan-jangan itu tuh yang membuat kita terus-menerus nggak puas sama diri kita karena belum selesai masalahnya. Ketika kita bisa bilang bahwa oke, gue selesai dengan masalah ini gitu misalnya, gue selesai dengan rendah diri misalnya, atau gue selesai dengan masalah orang tua gue misalnya, atau gue selesai dengan masalah keinginan gue untuk mencapai sesuatu, dan sekarang gue lihat apa sih yang bisa gue lakuin dengan hidup gue ini, apa sih yang gue punya. Kalau kita fokus dari situ, gue yakin semua bisa mulai yang namanya berpuas diri, bersyukur. Nanti baru bisa tuh Tuhan juga akan ngasih yang namanya pertambahan. Bisa Tuhan akan ngasih kesempatan-kesempatan kita. Nah itu menarik bro ya. Kalau misalkan kita bisa bersyukur dan Tuhan menambahkan berkat lagi dan lagi, itu sangat menarik bro. Tapi itu akan kita bahas di konten selanjutnya. Sombong amat. Jadi Tuhan akan menambahkan sesuatu dalam hidup kita cuy. Kita akan dikasih kesempatan yang baru.
Itu menarik ya bro ya. Kalau kita bisa bersyukur, Tuhan bisa menambahkan berkat. Berarti kalau gitu seperti lagu ya bro jatuhnya ya, mukjizat itu nyata. Yes. Gimana bro? Kok lu rohani banget sih? Saya kan Suka jadi. saya kan rohaniawan gitu, agama enggak bercanda bukan. Jadi kalau yang gua tangkap ya, bisa disimpulkan atau dari pembicaraan lo, kita itu harus mencintai diri kita seutuhnya dan sepenuhnya. Betul nggak bro? Betul. Jadi kalau menurut gue sih, kenapa Tuhan pernah bilang kan, lu itu tuh seperti anak gue sendiri gitu. Lu tuh sahabat gue, gitu kan. Yeah, okay. Ada banyak lah sebutan-sebutan yang Tuhan kasih buat kita yang menandakan bahwa kita itu spesial. Yeah. Meskipun kita punya banyak kekurangan gitu kan. Tapi inilah yang namanya hidup. Gua rasa itu adil. Tapi gini bro ya, kalau misalkan kita berdoa kepada Tuhan contohnya, ya Tuhan, limpahkanlah berkat supaya aku bisa lebih tinggi atau supaya aku bisa lebih ganteng. Kita berdoa memohon itu jatuhnya salah nggak sih bro? Kalau menurut gua sih, selama lu belum berdamai dengan diri lu tadi, belum tuntas dengan isu lu, apa yang lu harapkan itu akan jadi sesuatu yang nggak real, nggak nyata. Makanya tadi gue sih sebelumnya pengen ngomong kayak gini nih. Ketika lu dikasih Tuhan jalan hidup begini, lu dikasih orang tua kayak gini, lu dikasih jalan hidup seperti ini, lu disekolahin di sini, lu boleh kerja nantinya di sini gitu misalnya. Itu semua kan kalau mau di-highlight lah Tuhan semua yang ngasih. Ya. Kalau kita bisa damai dalam diri kita bisa bersyukur gitu ya, wah apa yang gue dapat ini adalah yang terbaik buat gue gitu misalnya. Mungkin memang nggak kelihatan sebaik kalau standar dunia ya, nggak sebaik orang lain misalnya. Tetapi kalau menurut gue justru di situ kita mulai bisa melihat Tuhan itu tuh ngarahin kita kemana sih gitu. Ketika Tuhan lu ngasih nih jalan hidup lu ini semakin diarahin kemana, tetapi lu belok-belok terus karena tadi itu ada isu-isu yang belum tuntas. Lu masih pengen ngejar yang inilah, lu masih pengen ngejar yang itulah, lu nggak akan tahu sampai mana Tuhan ngasih jalan buat lu. Tapi bro ya, kalau misalkan kita bicara tentang mengejar tadi bro ya, yang belum tahu ya, kita akan timbul rasa penasaran bagi kita atau rasa tidak puas tadi, balik kembali lagi yang kita bahas seperti tadi, itu akan membuat kita semakin penasaran untuk mengejarnya bro. Contohnya, gua harus dapat ini ketika gagal dan gua akan terus kejar itu jatuhnya. Memang itu buruknya sih bisa jatuh ke rasa tadi, kalau gue dapat gue frustasi dan gue jatuh. Nah, untuk bisa benar-benar kita kemas menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menerima rasa berdamai dengan diri sendiri, itu tipsnya gimana bro? Kalau menurut gue yang paling mudah adalah sadari dulu apa sih yang udah Tuhan kasih kita. Paling gampang masalah skill. Oke. Paling gampang lagi masalah relasi. Gue rasa kita dilahirin di mana-mana tempat sesuai dengan ya konteks kita masing-masing gitu ya. Itu nggak ada yang kebetulan menurut gue. Dan pasti ada yang bisa kita gunakan dari apa yang kita udah punya itu. Itu yang paling gampang. Karena kadang orang kan terlalu berpikir kayak gini, aduh Tuhan, harusnya gue dengar dulu nih suara dari Tuhan gitu. Seolah-olah baru itu tuh yang namanya kehendak Tuhan. Padahal kan yang tadi itu apa coba? Kan bisa kalau kita hati ke sana. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi benar gak sih bro, gue pernah dengar kayak gini, kalau kita ingin berbuat sesuatu atau di tengah kebimbangan gitu, ada suara hati kecil gitu. Itu benar gak sih bro? Itu benar-benar suara dari Tuhan gitu. Itu benar gak sih bro? Kalau menurut gue yang paling penting lagi ya sekali lagi nih ya, karena kita semua kan sedang merenungkan juga masalah iman gitu. Dengan relasi kita semua sama Tuhan, gak mungkin yang namanya Tuhan gak ngasih sebuah petunjuk, mau dari kata hati kita, mau itu dari orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang terdekat. Itu semua kalau kita belajar buat peka, itu pasti menjadi sebuah petunjuk dari kita, dari Tuhan gitu. Itu sih. Nah, untuk bicara soal petunjuk nanti akan kita sambung di video selanjutnya. Tetap bersama kami di Pedas, podcast pemuda santuy ala kadarnya. Terima kasih. Gue usul gini. Pas ending, mendingan topik baru apa namanya? Ya sekian apa namanya? Sekian dan terima kasih. Kayak berarti sekian diskusi kita hari ini soal berdamai. Moga-moga ini jadi manfaat. Nah, mudah-mudahan ini bagaimana tadi hasil obrolan kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua di rumah. Tetap semangat, tetap satu dalam